Halo semuanya, apa kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan Mem White, buat apa lagi kalau bukan buat belajar sosiologi. Nah, video ini merupakan part kelima, berarti kalian sudah pada tahap terakhir di mana kalian Mem White kenalkan dengan yang namanya sosiologi. Nah, bagi kalian yang ketinggalan video-video sebelumnya, cek description box ya, karena di sana ada link videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau kegunaan sosiologi bagi masyarakat. Still too young to be running out of energy. Selama ini kalian sudah belajar mengenal sosiologi, bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu yang mengkaji mengenai hubungan di antara manusia dengan manusia lainnya maupun dengan kelompok. Pernahkah kalian berpikir apa sih kegunaan sosiologi itu? Nah, jangan salah, belajar sosiologi itu tentu banyak kegunaannya. Karena kalau tidak ada kegunaannya, buat apa dipelajari, ya kan? Nah, tidak usah jauh-jauh, salah satu kegunaannya yaitu menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat. Wih, keren kan? Sosiologi bisa memberikan pemecahan dari segala kesemberautan persoalan sosial yang ada. Yes, that's my sociology. Lengkapnya, simak baik-baik penjelasan Mem White ya. Pertama-tama, kalian harus paham dulu bahwa karena objek kajian sosiologi adalah masyarakat, sosiologi sangat berguna tentunya untuk kehidupan bermasyarakat itu sendiri, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Paham ya? Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan 4 kegunaan sosiologi bagi masyarakat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Basrowi, yaitu yang pertama, perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya ialah untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah yang saat terjadinya perubahan. Jadi ya, metodenya preventif atau bersifat antisipatif, ya begitu. Dengan sosiologi, sebelum terjadi masalah sosial, kita sudah siap duluan. Keren kan? Biar lebih paham, Mem White kasih contoh. Berikut ini foto kegiatan belajar mengajar di kelas dengan kegiatan belajar mengajar secara online. Selain karena COVID-19, kita sebut saja ini terjadi didorong oleh faktor yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perubahan pembelajaran di sekolah ini dapat menimbulkan dampak sosial seperti munculnya sikap individualisme. Dilihat dari kalian yang belajar sendiri-sendiri, tidak seperti dulu yang bisa belajar kelompok sebebasnya. Nah, nanti kalau kalian begini terus, yang dikhawatirkan adalah berkurangnya sikap gotong royong dan dampak-dampak lainnya. Nah, meskipun kita belajar online ya, kita sekiranya sedapat mungkin untuk tetap terhubung satu dengan yang lain, tetap saling mempedulikan antara guru dengan murid, murid dengan guru juga, dan murid dengan murid lainnya. Begitu ya anak didikku, ingat, maju bersama, Sukses semua. Iya, kalau kata Bapak Samratulangi tou, orang hidup untuk menghidupkan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, oke? Jadi di sini agar memecahkan permasalahan seperti individualisme, dalam perencanaan sosial dilakukan bimbingan dan pengarahan agar masyarakat dapat hidup lebih baik, bagaimana menanamkan sikap kepedulian terhadap sesama. Begitu, paham ya? Selanjutnya kita akan bahas kegunaan sosiologi yang kedua, yaitu penelitian. Nah, dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Melalui penelitian, kita dapat belajar memahami kehidupan masyarakat yang berbeda dan memiliki keanekaragaman masing-masing. Kita dapat mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, dan dari penelitian tersebut, kita akan memperoleh suatu perencanaan atau pemecahan masalah sosial yang baik. Mau contoh? Baiklah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Sosiologi itu bisa meneliti tentang anak jalanan. Kalian pernah membayangkan bagaimana anak jalanan yang tidak sekolah? Sedangkan sebelum COVID saja banyak anak jalanan yang tidak sekolah, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dengan penelitian, kalian dapat mengetahui kehidupan anak jalanan. Secara tidak langsung, kita juga akan menaruh simpati dan peduli dengan anak-anak jalanan tersebut.
Kita juga bisa belajar tentang kerja keras, sikap pantang menyerah untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, dari penelitian yang dilakukan, tentu nanti akan diperoleh perencanaan atau pemecahan masalah yang dialami anak jalanan ini. Nah, mulia sekali ya sosiologi itu. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai kegunaan sosiologi yang ketiga, yaitu pembangunan. Pembangunan atau social development adalah suatu proses perubahan yang direncanakan secara matang untuk merubah struktur, sistem, dan organisasi sosial. Kemudian, atas perubahan ini dituntut penyesuaian-penyesuaian atau adjustment oleh berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan itu. Oleh karena itu, menurut Bapak Surjono Ditjosisworo, tidak disangsikan lagi bahwa setiap pembangunan membutuhkan sosiologi sebagai sarana bagi penyusunan program yang lebih mantap. Tuh, pembangunan butuh sosiologi. Memang sosiologi itu tuh ya, nikmat apalagi yang kau dustakan. Masih mengenai pembangunan, kajian sosiologi berguna bagi pembangunan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, sosiologi dapat berguna di dalam mengadakan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan, serta sistem dan saluran-saluran komunikasi sosial. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan. Dalam hal ini, sosiologi dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat serta mengamat-amati proses perubahan sosial yang terjadi. Dan tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap inilah dapat diadakan analisa terhadap apa saja sih efek-efek sosial dari pembangunan yang ada. Berhasilkah pembangunannya? Adakah kekurangannya? Terjadikah kemunduran? Atau lain-lain. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan, peningkatan yang lebih baik. Hey, tidak sampai di sana, kegunaan sosiologi masih ada satu lagi, yaitu pemecahan sosial. Masalah sosial itu ada banyak sekali ya anak-anak didikku. Masalah ekonomi, kependudukan, masalah kependidikan, lalu masalah jodoh. Ialah masalah jodoh. Negara maju, salah satunya Jepang itu, kebanyakan orangnya sudah enggan menikah anak-anakku. Jadi ini mempengaruhi sekali dengan populasi mereka. Bayangkan kalau 100 tahun ke depan, kalau tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan, maka apa yang terjadi dengan populasi warga Jepang? Menurut MEM, populasinya nanti akan banyak orang lanjut usia, maka akan membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan karena perlu perawatan di akhir hidupnya. Kalau di kampungku mah, kebanyakan lansia masih dirawat oleh keluarga. Iya, begitulah masalah sosial itu. Perlu pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di masyarakat. Kamu tahu tidak bahwa dalam sosiologi, pemecahan masalah sosial dilakukan dengan berbagai metode loh. Ada apa saja? Yang pertama yaitu metode antisipatif. Metode antisipatif ini yaitu metode yang bersifat mencegah, mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin akan terjadi. Metode ini dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode represif. Metode ini dilakukan untuk membuat efek jera pelanggarnya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan di masyarakat. Selain itu, dapat dilakukan penyuluhan atau bimbingan dari pihak-pihak yang terkait agar tidak melakukan penyimpangan lagi. Nah, metode yang ketiga yaitu metode restitutif. Metode ini merupakan tindakan pemberian reward atau penghargaan atau hadiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang menaati hukum. Contoh nih, penghargaan Adipura. Jadi ulangi sama-sama dengan Mem White. Kegunaan sosiologi ada 4, yaitu yang pertama perencanaan sosial, yang kedua penelitian sosial, yang ketiga pembangunan, dan yang keempat pemecahan masalah. Alright, baiklah, itu sudah pembelajaran kita tentang kegunaan sosiologi bagi masyarakat. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Oh ya, untuk membuktikan kalian paham, coba komen di bawah ini kegunaan sosiologi yang mana yang paling kalian sukai dan berikan alasannya ya. Oke, dengan berakhirnya video pembelajaran kelima untuk memahami kegunaan sosiologi,
berarti berakhir juga seluruh rangkaian pembelajaran kita tentang pengenalan akan sosiologi. Jadi siap-siap ya, next pengetahuan kalian akan diuji. Oleh karena itu, belajar yang giat, konsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi, dan istirahat yang cukup biar kalian siap menghadapi tes nanti. Dan tentunya jangan lupa doa ya. Baik murid-muridku, salam sehat, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Bye!